Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Santai Bareng Aku. Kenalin, aku Miftahul Jannah. Jabatan sebagai guru ahli pertama guru fikih yang sekarang satuan kerjanya di MAN 1 Waikanan. Aku peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 11, gelombang 4, kelompok 2. Jadi di podcast kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman belajar sinkronus dan juga asinkronus, dimana hari ini belajarnya bareng dengan Ibu Dr. Hajah Heni Mardiningsih SEMM. Ternyata belajar dengan beliau itu seru sekali dan juga dengan medok-medok Jawanya dan cara mengajar yang sangat interaktif itu benar-benar keren banget sih guys. Jadi kilas balik ada beberapa cerita nih yang mau aku ceritain terkait pengalaman pembelajaran hari ini. Jadi materi hari ini itu terkait dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN. Jadi gimana kedudukan dan juga peran kita sebagai ASN dalam menciptakan smart governance dan juga ASN yang pintar. Nah, jadi pengalaman terkait hari ini, pembelajaran latsarnya seru banget ya. Topiknya lumayan berat memang kedengarannya, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Tapi tenang aja sih ya, aku bakal cerita dengan gaya-gaya santai biar nggak bikin ngantuk juga. Jadi dari sesi hari ini aku makin paham nih sebenarnya bahwasanya manajemen ASN itu ibarat mesin besar yang harus jalan secara teratur. Jadi ASN juga bukan cuma sekedar kerja dari jam masuk sampai jam pulang, dari jam 7.30 sampai jam 4, tapi ada sistem yang mengatur gimana kita merencanakan pekerjaan itu, bagaimana melaksanakannya, kemudian juga ada pengawasan di sana, serta ada proses evaluasi setelahnya. Ya, proses yang panjang. Dan juga tujuannya jelas, biar pelayanan ke masyarakat itu bisa maksimal, berjalan dengan efektif, efisien, dan pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi nggak sembarangan diterapkan. Terus kalau dibilang gampang sih sebenarnya enggak ya, gampang-gampang sulit ya. Tapi dengan manajemen yang baik tentunya kerja jadi lebih mudah, kerja lebih jadi terarah, kemudian juga hasilnya bisa dirasa langsung sama publik dan masyarakat yang merasakan efek dari tugas dan peran yang kita lakukan dengan baik. Terus masuk ke konsep Smart ASN yang jadi pembahasan pada hari ini. Nah, ini bagian yang menurut aku keren banget sih ya. Smart itu kan singkatan dari simple, measurable, accountable, reliable, kemudian juga ada transparent. Nah, jadi ya konsep Smart ASN itu udah cakep banget, udah keren banget ya, Masya Allah, bagus. Dan juga ya jadi sebagai ASN masa kini itu kita harus kerja yang simple, gak ribet-ribet, tapi tetap efektif. Tentunya dengan profesional dan juga cara-cara digitalisasi tentunya yang sesuai dengan perkembangan zaman dan adaptif dengan masa kini. Itu keren banget. Kemudian juga dari hasilnya itu harus bisa diukur. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah, itu hasilnya bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan, bisa juga dipercaya oleh masyarakat. Dan juga transparan alias terbuka. Dari situ aku mikir kayak, wah, ternyata jadi ASN itu nggak bisa asal-asal kerja aja. Kita dituntut buat profesional, kreatif, tapi juga jujur dan terbuka tentunya. Berat ya jelas, tapi justru ini tantangan yang bikin kita jadi makin semangat. Nah, pengalaman yang menarik hari ini bukan cuma dari materinya aja, tapi juga dari tugas-tugasnya. Apa aja nih tugas-tugas yang kita dapetin hari ini dari Ibu Hajah Heni Mardiningsih. Ibunya keren banget sih. Sekali lagi nyampein materinya sangat-sangat santai, tapi serius gitu ya. Kemudian untuk tugas hari ini kita dikasih 2 macam tugas. Ya, ada tugas mandiri atau individu, ada juga tugas kelompok. Nah, untuk tugas individu itu ada 2 tugas. Tugas individu yang pertama terkait learning journal dalam bentuk podcast. Nah, itu yang sekarang lagi dibuat. Jadi bukan sekedar nulis di kertas atau ngetik di laptop, tapi beneran ngomong kayak gini ya, kayak yang sekarang aku lakuin nih. Ya, awalnya emang agak-agak canggung. Kemudian juga karena harus nyusun kata-kata biar enak didengar, tapi ternyata seru banget. Aku bisa ekspresiin pengalaman belajar, kesan-kesan pribadi, bahkan
curhat dikit tentang hal-hal yang aku temuin sepanjang pembelajaran. Menurut aku ini cara kreatif ya, sebagai bentuk untuk refleksi dari pembelajaran. Dan juga karena dengan podcast kita bukan cuma nyimpen catatan, tapi juga bisa ngerekam perjalanan belajar kita yang bisa diputar lagi kapanpun dan dimanapun. Oke, yang kedua tugasnya adalah membuat mind map. Nah, mind map ini sebenarnya menarik ya. Di tugas ini kita disuruh buat mind map untuk materi manajemen ASN dan juga smart ASN. Wah, ini juga lumayan menantang ya. Harus baca modul dengan teliti, terus nyari-nyari inti pentingnya apa, terus ya ngedit-ngedit dengan aplikasi. Itu emang benar-benar menerapkan smart ASN banget ya, sangat digitalisasi sekali. Dan juga harus benar-benar teliti, walaupun mind map ini benar-benar bisa membantu kita dalam membuat peta pikir yang bagus tapi tertata begitu. Jadi aku ngerasa banget kalau misalnya dengan mind map yang tadinya materinya kelihatan kayak kompleks banget, banyak berhalaman-halaman, banyak babnya, jadi lebih gampang buat dicerna dan juga dipahami. Kayak kita punya peta jalan gitu, tinggal ikutin alurnya, semua jelas, mulai dari konsepnya, prinsip, sampai ke tujuan-tujuannya, bahkan isi dari materi itu sendiri. Itu bakal lebih gampang untuk dipahami dan juga dicerna. Kemudian lanjut nih, yang paling ramai adalah ketika ngerjain tugas-tugas kelompok. Jadi dalam tugas kelompok ini ada diskusi, kemudian juga pembahasan terkait isu. Jadi masing-masing kita kan punya jabatan yang beda-beda, punya karakter juga yang beda-beda. Nah, jadi dalam analisis isu ini kita ngajuin masing-masing satu isu yang kita udah dapetin dari proses pencarian isu tadi. Nah, kalau udah didapetin, kita kumpulin nih jadi 5 isu, karena kita berasal dari jabatan yang berbeda-beda ya. Jadi kita cantumin di situ, kemudian kita bentuk dalam bentuk file PDF, kemudian juga dibuat dalam bentuk PPT atau PowerPoint menggunakan Canva atau Slido. Nah, ini menarik banget, dan juga kita diskusi bareng-bareng tentang permasalahan nyata yang sering dihadapi ASN di lapangan. Kemudian juga ada yang ngebahas soal pelayanan publik yang mungkin agak lambat, ada juga soal ya permasalahan-permasalahan di kantornya masing-masing. Bahkan juga sampai kepada isu-isu adaptasi teknologi digital pada masa kini. Nah, diskusinya lumayan panas tapi seru juga. Dari sini aku belajar banget bahwa kerja tim itu penting banget, kerja sama tim itu penting, kolaborasi tim itu penting. Kadang pikiran kita mentok banget pikiran kita, tapi ide dari teman-teman lain membuka perspektif baru, analisis isu, ngajarin aku kalau setelah masalah itu pasti ada solusinya. Asal kita mau kolaborasi dan terbuka sama pendapat orang lain. Gimana kesan aku belajar hari ini? Jujur aja sebenarnya ya lumayan capek ya, karena pembelajarannya memang siang hari, tapi tetap karena materinya banyak dan juga tugasnya juga agak beragam ya, capeknya tuh sebenarnya sepadan dengan pengalaman yang didapat. Banyak banget pengalaman yang didapat. Aku merasa makin paham kalau jadi ASN itu bukan sekedar status aja, tapi ada amanah besar. Dari manajemen ASN, aku belajar juga pentingnya sistem yang rapi. Kemudian dari Smart ASN, aku dapat panduan gimana cara kerja nih, gimana cara kerja yang benar. Kemudian dari Learning Journal Podcast juga aku bisa merefleksi diri dengan cara yang cukup kreatif dan bagus banget. Dan juga dari mind map, aku bisa memahami konsep secara lebih mudah. Dan dari analisis isu kelompok, aku belajar pentingnya kerja sama sesuai instruksi yang ada. Kemudian juga semua hal itu bikin aku makin siap menghadapi dunia kerja, bekerja sebagai ASN yang benar-benar profesional. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada pemateri hari ini, yaitu Ibu Dr. Hajah Heni Mardiningsih, SEMM, yang telah memberikan materinya hari ini ya. Cara beliau menyampaikan materi itu enak banget, jelas, dan juga penuh dengan contoh-contoh yang relate sama kehidupan kita sebagai ASN. Tadi sempat nyanyi juga dan itu seru banget sih, memecah ketegangan ya, karena memang kelasnya siang dan ngantuk biasanya. Terus ya dari penyampaian beliau juga bukan cuma sekedar teori, tapi benar-benar bisa langsung kita tarik ke praktik nyata dalam kehidupan sebagai ASN. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kami semua menjadi amal jariah
dan semoga kita semua bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, segitu dulu aja. Agak lumayan panjang ya. Tadi rencananya mau 3 menit aja, tapi ternyata panjang. Semoga bisa jadi pengingat buat aku pribadi, dan siapa tahu juga bisa jadi inspirasi buat yang lagi dengerin. Terima kasih sudah mendengarin podcast hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan mari sama-sama jadi ASN yang smart. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.